Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah berhasil membuat kurva strain dan stress. Seperti yang sudah aku mention sebelumnya, kita juga bisa menentukan point of interest atau titik di kurva strain stress yang sudah kita dapatkan. Oke, kita akan mencari 5 titik. Yang pertama, yang paling mudah, kita bisa menentukan titik maksimum. Kita bisa menggunakan rumus max. Titik maksimum itu apa? Titik maksimum itu adalah titik di mana beban mencapai titik maksimum dan terjadi pengecilan penampang lokal. Oke, kita tinggal masukin rumus max dan kita bisa drag di sini. Kita tarik sampai ke bawah. Oke, bisa kita ini ya. Sampai data ke 500 sekian. Oke. Kalau sudah, kita tinggal enter. Dan dapat titik M-nya itu di 456,704. Kita cari. Oke, ada di sini. Ini kalau dibulatkan itu hasilnya 704 ya. Kita bisa tandain pakai warna yang sama. Untuk sumbu Y-nya dan ini untuk sumbu X-nya. Kita bisa salin datanya. Untuk yang Y-nya. Oke, ini aku kebalik sebentar. Oke. Oke. Nah, ini titik M yang sudah kita dapatkan tadi ya. Jadi X-nya ada 0,115491 dan Y-nya ada 456,704. Oke, selanjutnya kita bisa cari breaking point. Breaking point itu nilai di mana suatu material akan mengalami patah dan atau putus ya. Jadi untuk breaking point ini tuh kita bisa lihat langsung di kurvanya. Itu kita bisa zoom aja si ininya. Jadi si bagian putus ini tuh menandakan bahwa suatu material tuh mengalami putus. Jadi berarti untuk breaking point-nya itu kita bisa lihat dari nilai terakhir sebelum si material ini putus atau sebelum garis putus pada kurva. Kita bisa gedein aja si kurvanya. Kita zoom in. Nah, di sini ya teman-teman. Kita bisa lihat. Kita kasih label aja. Kita tulis di sini. Oke. Ternyata untuk breaking point-nya itu ada di 333,223. Kita bisa cari di sini berarti. Oke, untuk breaking point-nya sudah kita dapatkan. Lalu kita tinggal mencari data yang ini, yang 3 ini. Nah, pertama kita akan cari titik P atau proportional limit. Proportional limit ini tuh merupakan batas di mana suatu tegangan atau stress dan regangannya atau strain itu memiliki hubungan yang proporsional atau linear. Gimana cara mencari titik P dalam suatu kurva? Caranya kita harus mencari dulu data yang linear dalam
kurva. Kita cari garis yang lurus dengan memperkirakan dari regresinya. Kita akan mencari data dengan regresi yang mendekati 1. Oke, ini kita bisa tarik ya si kurvanya biar bisa kelihatan jelas gitu. Di mana sih sebenarnya si kurva ini tuh linear atau lurus. Ini bisa di trial and error juga ya sebenarnya karena kita nggak tahu nih pasnya di mana si garis lurusnya. Cuma itu kita bisa memperkirakan kalau si garis lurusnya itu ada di sini. Kita mulai dari sini berarti ya. Dari sini sampai oke, kita mulai dulu dari tadi ya 0,01 0,0138 berapa tadi ya? Nah, di 0,013892. Oke, kita lihat ini dari data keberapa. Oke, ternyata dia ada di sini. 0, oke, data yang ini ya. Kita tarik dulu. Kita tarik dulu pakai warna ini ya. Pakai ini aja. Oke, kita plot dulu menjadi sebuah kurva. Kita select sampai data ke 110 mungkin. Oke. Kita sisipkan. Kita ambil data yang scatter juga biar lebih gampang. Oke. Ini kita pilih data. Kenapa sih kita harus mencari data linear gitu? Nantinya untuk apa? Kita akan mencari modulus Young-nya. Modulus Young. Apa itu modulus Young? Modulus Young itu merupakan sebuah modulus elastisitas dari suatu material. Oke, tadi data X-nya sudah kita dapatkan. Kita salin aja ke seri X-nya. Untuk yang Y-nya, kita bisa plot ulang. Sama ya dari data yang tadi yang awal sampai ke data 111 ternyata. Oke. Oke, kita oke dulu. Oke, kita lihat si regresinya berapa. Oke, dia regresinya masih 0,00979. Oke. Terus kita akan mencoba mencari nilai regresi yang mendekati 1. Ini kita masih bisa usahakan ya untuk agar dia tuh mendekati 1. Kita tarik aja, kita coba tarik ke bawah. Ternyata regresinya nambah. Berarti kita coba tarik sampai dia mendekati regresinya sama dengan 1. Oke, dia 0,099. Kita tarik lagi sampai coba kita data ke 130. Berapa regresinya? Oh, ternyata dia regresinya 0,992. Oke, kita coba lagi untuk diturunin ke bawah. Oke. Ternyata regresinya makin lama makin turun ya. Berarti kalau gitu kita kurangi datanya.
kita coba-coba terus ya teman-teman, karena ini memang jatuhnya seperti trial and error. Jadi kita cari sampai dia benar-benar mendekati regresi 0,9999 atau mendekati 1. Oke, kita terus-terusan aja coba sampai dapat regresinya mendekati terus dicoba. Semakin dia ke atas justru semakin kecil si regresinya. Tadi juga kalau misalkan datanya akan ke bawah, dia semakin kecil. Jadi kita ambil yang dia benar-benar paling mendekati 1, yaitu di sekitar sini ya tadi ya, ke 0,992. Oke, kita coba terus ya. Oke, ini turun lagi ya, berarti kayaknya di sekitar segini. Oke, sebentar. Oke, kita trial and error aja untuk data modus Young sampai dapat regresi yang benar-benar dia mendekati 1. Oke, kita lihat di sini si datanya. Kalau misalkan kita drag sampai data ke 137, dia regresinya sebesar sekian. Kalau kita kurangi, dia tetap. Dia tetap. Akhirnya, kalau misalkan kita tambah, ternyata dia malah berkurang. Malah jadi 0,991. Jadi kita asumsikan bahwa darah linear untuk kurva ini itu kita sampai data kesekian. Dengan nilai regresi yang sudah kita tetapkan. Kita bisa ubah juga format untuk persamaan garisnya. Kita pakai garis jangka, regresinya sama dengan 1. Oke, kita udah dapat. Terus kita tinggal blok datanya. Kita blok datanya biar nggak bingung nantinya sampai tadi data ke 137. Oke, coba ya. Oke, sama halnya juga dengan data yang ini. Nah, kita udah dapat modus Young dan juga udah dapat daerah linear dari kurva stress dan strainnya. Tadi kita belum kasih nama ya ini lembaganya. Kita namakan kurva modus Young. Oke, ini sudah. Kita pindahkan ke atas. Nah, karena kita sudah dapat data linear dari kurvanya, sekarang kita bisa menentukan titik proporsionalnya. Titik proporsional tuh kalau di dalam suatu data, dia adalah data terakhir dari si daerah linear ini. Jadi kita bisa tandain ini berarti untuk proporsional. Kita
tanda dengan warna biru, lalu kita copy, kita taruh di sini. Kita tempel. Oke, ini untuk nilai proporsionalnya. Oh, salah. Oke. Lalu selain kita bisa dapat proportional limit, kita juga bisa dapat titik E atau elastic limit. Titik E ini adalah batas suatu material akan kembali ke panjang awal apabila gaya yang bekerjanya itu dihilangkan terhadap material tersebut. Kalau dalam suatu data, titik E ini merupakan data setelah titik P atau setelah proportional limit. Jadi kita bisa asumsikan bahwa data setelahnya merupakan data titik elastik. Langsung kita copy paste saja si nilainya. Oke, sebentar. Oke, ini untuk semuanya dulu. Untuk sumbu X-nya. Oke, kita udah dapat keempat point of interest. Nanti kita akan mencari yield point atau titik luluh dari kurva ini dengan cara mencari offset stress dan offset strain dari nilai slope yang kita dapat dari modulus Young. Nanti juga kita akan memindahkan atau menganalisis kurva stress dan strain ini ke dalam aplikasi Origin.